Cek, cek. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti suara saya udah jelas ya. Oke, gimana Rek? Kabarnya Rek? Ini kalian sambil PKL ya, sambil menyimak ya. Jadi ini sudah saya rekam, nanti rekamannya, linknya akan ditaruh di LMS-nya sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Nanti kalian yang mungkin belum berkesempatan hadir kali ini bisa mempelajari secara mandiri di LMS-nya ya, di masing-masing mata pelajaran. Oke, saya langsung aja karena cuma 1 jam ya kan 3 JP, 3 JP itu Zoom-nya 1 jam. Jadi kalian kalau pengen ketemu belajar di sekolah bisa hari Jumat gitu ya. Misalkan kalau pengen ke sekolah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke, saya mulai aja. Saya share screen dulu. Salah. Udah kelihatan ya di layar ya. Ini adalah LMS-nya tim, ya, tim matematika ya, matematika pengajarnya Bolintang. Kemarin udah ketemu Bolintang ya, 2 sesi. Yaitu sebelum sesi itu ada pretest, terus kemarin Bolintang 2 sesi membahas pretestnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu bilangan real, ya, atau bilangan real, ya. Secara bahasa Inggrisnya tulisannya real ya, tapi kalau dibaca dalam bahasa Indonesia real. Bahkan ada yang menuliskan di buku-buku itu pakai huruf I, real gitu. Jadi lebih bagus nulisnya real gini. Oke, untuk matematika kita seminggu ketemunya ada beberapa kali ya. Beda kayak Bu Galuh tadi apa fisika. Kalau fisika mungkin seminggu 1 pertemuan mungkin ya. Kalau matematika kan beberapa kali. Gurunya juga ada 2, Bu Lintang dan saya. Kalau saya itu hari Selasa dan Kamis. Kalau Bu Lintang, lupa saya hari apa. Oke, itu ya. Jadi nanti yang ada di dalam LMS ini adalah materi, pretest, pembahasan dari Bu Lintang dan juga saya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri-sendiri. Nah, untuk hari ini, oh ya, bentar. Untuk kisi-kisi yang dipelajari untuk TKA, untuk matematika lumayan banyak babnya ya. Tapi ini bab seharusnya kalian sudah pernah mendapatkan semua sebelum PKL ya. Yaitu mulai dari yang pertama ini yang basic banget yaitu bilangan, khususnya bilangan real. Ini nanti sampai bilangan berpangkat dan bentuk akar seperti itu sudah ya kelas 10 ya. Lalu ada persamaan, pertidaksamaan linier, ada fungsi juga, barisan deret, ada objek geometri, ada transformasi geometri, pengukuran, perbandingan trigonometri, data, dan peluang. Oke, Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bilangan real yang enteng-enteng dulu ya, yang enteng dulu, yang ringan dulu, yaitu materinya atau yang akan kita bahas sudah ada di LMS. Ini kalau kalian mau download silakan. Itu ada PDF 3 halaman. Di situ materinya hari ini adalah jenis dan sifat bilangan, operasi bilangan, sifat komutatif, asosiatif, distributif bilangan real, termasuk pangkat bulat dan pecahan. Pangkat bulat itu ya pangkat seperti biasanya, kalau pangkat pecahan itu nanti larinya bisa ke bentuk akar, seperti itu. Di sini ada total 15 soal yang hari ini kita bahas satu persatu ya. Ini lumayan gampang, harusnya kalian bisa semua saat mengerjakan.
Oke, langsung aja kita bahas ya. Sudah berjalan 5 menit, kita waktunya hanya 60 menitan ya. Oke, kita bahas langsung ya. Nanti eh, kalau misalkan ada yang mau tanya, nggak apa-apa, silakan di akhir ya, di akhir boleh atau saat setelah saya bahas nomor, saya kasih pertanyaan apa ya? Saya tanyai paham atau enggak. Kalau ada yang nggak paham, boleh bertanya atau tulis di kolom chat ya. Oke, kita bahas lumayan simpel ya. Jadi yang pertama dulu, manakah pernyataan yang benar tentang bilangan ini akar ya, akar 50. Ini ada akarnya ya, akar 50. Akar 50, akar 50. Akar 50 apakah termasuk bilangan asli? Enggak ya. Bilangan asli itu mulai berapa? Bilangan asli itu mulai dari satu ya, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ya, jadi akar 50 itu bukan termasuk bilangan asli. Berikutnya yang kedua, termasuk bilangan rasional atau irasional. Nah, ini ada dua himpunan bilangan yang saling berbeda arti ya. Di situ ada rasional dan ada irasional. Bedanya apa tuh rasional sama irasional? Ada yang tahu? Kalau rasional apa kalau rasional? Nah, kalau rasional itu gede banget. Kalau rasional itu bilangannya bisa dijadikan bentuk pecahan. Jadi gini, bilangan rasional, bilangan rasional itu bilangan yang bisa dibentuk dalam bentuk A per B. Ya, dengan A dan B itu adalah bilangan bulat dan B-nya tidak nol. Nah, bilangan berapapun, asalkan dia bisa kita ubah menjadi bentuk A per B, dia termasuk rasional. Dengan A dan B-nya bilangan bulat ya. Nah, contohnya kayak apa? Contohnya kayak 5. 5 itu rasional atau bukan? Nah, coba 5 ini bisa nggak kita bentuk sebagai bilangan yang seperti pecahan ini? Bisa kan ya? Yaitu 5 per satu. Benar kan ya? Yang atas bilangan bulat, yang bawah juga bilangan bulat. Atau boleh juga saya tulis 10 per 2. Seperti itu. Asalkan kita bisa mengubah bilangan ini menjadi bentuk seperti pecahan, itu disebut bilangan rasional. Gitu. Apakah hanya bilangan yang seperti ini aja? Tidak. Desimal pun juga bisa ya. Misalkan 0,3. Bisa nggak kita ubah ke bentuk pecahan yang atas bawahnya itu bilangan bulat? 0,3 berarti kalau di model pecahan bisa ya, yaitu 3 per 10. Oh, berarti 0,3 itu adalah rasional. Itu ya. Nah, terus di sini di soalnya adalah akar 50. Kira-kira akar 50 itu bisa nggak kita jadikan penyebut. Kita jadikan pecahan berapa per berapa yang masing-masingnya itu adalah bilangan bulat. Bisa nggak? Apakah akar 50 per satu? Enggak ya. Akar 50 kan bukan bilangan bulat. Apakah akar 100 per akar 2? Juga bukan bilangan bulat. Nah, jadi kalau dia tidak bisa dibentuk dalam bentuk pecahan, berarti dia adalah irasional. Ya, meskipun kalau misal kita coba sederhanakan nih, akar 50 itu kan 25 dikali 2 gitu ya. Kalau saya pecah akar 25 kali akar 2. Akar 25 itu adalah 5. Akar 2-nya tetap. Tetap dia tidak menjadi suatu bilangan bulat. Masih ada bentuk akarnya. Kalau ada bentuk akarnya itu berarti dia termasuk
irasion. Itu ya. Berarti di soal ini, soal kita ini, eh, jawabannya adalah akar 50 termasuk bilangan irasi. Karena tidak bisa dijadikan bentuk pecahan A per B dengan masing-masingnya bilangan bulat. Seperti itu. Hmm. Ada nggak irasional selain bentuk akar? Pertanyaannya gitu sekarang. Ada nggak irasional selain bentuk akar? Ada. Contoh lainnya irasional apa aja? Misalkan. Contoh lainnya irasional itu adalah konstanta pi. Ya, kalau kalian tahu pi itu adalah berapa? 3,14 sekian 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 gitu ya. Ini terus desimalnya terus panjang dan tidak berhenti. Nah, salah satu bilangan irasional adalah cirinya yang seperti itu. Dia berupa desimal yang tidak berhenti. Itu irasional. Ada pi, ada kalau mungkin nanti kalian tahu konstanta Euler, ada konstanta-konstanta yang isinya desimal yang tidak berhenti, itu termasuk irasional. Ya. Dan juga bentuk akar ya jelas ya, akar 2, akar 3, akar 5, kayak gitu. Yang dia kalau dihitung kalkulator hasilnya tidak bulat atau hasilnya adalah desimal yang tidak berhenti, maka dia termasuk bilangan irasional. Kalau akar 4 itu bisa dihitung kan ya? Akar 4 adalah 2. Oh, berarti akar 4 itu adalah rasional. Itu ya. Bentuk akar yang irasional itu adalah bentuk akar yang tidak bisa disederhanakan menjadi bentuk rasional seperti ini. Gitu ya. Hati-hati. Tidak semua bentuk akar itu irasional. Ya, ada bentuk akar yang rasional. Contohnya akar 4, akar 9, akar berapa, 100 ya, yang akar dari bilangan kuadrat itu hasilnya adalah bilangan bulat kan ya, itu rasional. Oke, itu ya. Nah, beres. Terus ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa aja? Bilangan bulat itu bilangan asli, negatifnya dan nol, itu ya. Jadi ada nol, plus minus satu, plus minus 2, plus minus 3 dan seterusnya. Atau kalau kalian tulis di garis bilangan ya seperti titik-titik-titik, negatif 3, negatif 2, negatif satu, nol, satu, 2 dan seterusnya. Gitu ya, itu bilangan bulat. Positif, negatif, dan nol. Bilangan prima itu yang mempunyai tepat dua faktor ya. Dan dia bilangannya positif, dimulai dari 2 ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Itu bilangan prima yang hanya punya tepat dua faktor ya, yaitu satu dan bilangan itu sendiri gitu ya. Dua itu bisa faktornya hanya satu dan dua. Tiga itu satu dan tiga, ini satu dan lima, satu dan tujuh, seperti itu. Oke ya, tidak masalah. Sepertinya nomor satu sangat mudah. Oh ya, lupa sekalian. Jadi kalau kita bikin diagram, apa istilahnya, diagram Venn-nya. Jadi sekalian kita belajar himpunan nih. Jadi kalau kita bikin diagram Venn-nya, himpunan bilangan terbesar yang kalian pelajari saat ini itu adalah himpunan bilangan apa? Real. Ya, nulisnya simbolnya adalah R, ada double gede ini di depannya. Ya, ini adalah himpunan bilangan real. Ya, R-nya depannya dua garis ini agak nulis ya, karena kalau R doang gini itu nanti adalah relasi. Gitu ya. Kalau di matematika bedakan menulis himpunan. Himpunan itu ada garis double-nya. Ya, gitu. Berarti yang terbesar yang kalian pelajari adalah himpunan bilangan real. Di dalam himpunan bilangan real itu ada apa? Terbagi dua, ya. Yaitu adalah rasional dan irasional. Gitu ya.
Nah, terus di dalamnya rasional itu nanti ada banyak tuh, ada bilangan bulat, ya, ada bilangan apa banyak ya, ada desimal, ya ada bilangan salah. Di dalamnya rasional ini ada bilangan bulat. Ya, di dalamnya bilangan bulat ini ada bilangan asli. Oh, salah, ada bilangan lagi, cacah ya. Cacah itu kan memuat nol ya. Ini adalah bilangan cacah. Cacah itu adalah bilangan asli plus nol. Cacah itu dimulai dari nol, ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau bilangan asli, itu dimulainya dari satu, ya, dan seterusnya. Itu untuk tingkat SMA, SMK yang kalian pelajari adalah paling besar adalah himpunan bilangan real. Nanti, kalau kalian kuliah masuk jurusan sains, ya sains atau teknik, ya sains itu matematika, fisika, kimia, biologi, IPA, kayak gitu. Nanti kalian akan mempelajari ada himpunan bilangan yang lebih gede dari bilangan real, yaitu bilangan apa? Kompleks. Itu nanti. Jadi nanti kalian kalau misalkan kuliah nih, ngambil jurusan teknik atau jurusan sains, nanti akan belajar ada himpunan bilangan baru nanti yang lebih gede dari real, yaitu bilangan kompleks. Kompleks itu ada dua isinya, bilangan real dan imajiner. Itu nanti, itu nggak akan saya bahas sekarang ya, karena bukan ranahnya. Seperti itu. Jadi yang kalian bahas saat ini hanya sampai bilangan real. Makanya di sini yang diujikan sampai bilangan real aja, nggak sampai kompleks. Oke, lanjut. Nomor dua, guys. Nomor dua. Oh, nomornya tak kasih pin aja. Nah, nggak bisa scroll. Nah, terus. Oke, nomor dua, gampang ya. Nomor dua, hasil dari 7 tambah 7 tambah 5 tambah 3 sama dengan 7 tambah 5 tambah 3. Ini disebut sifat apa tuh? Ini nggak ngitung ya, cuma teori ya. Cuma namanya aja sifat apa tuh. Ada pengelompokan ya di situ ya. Ada pengelompokan ya, ada pengurungan. Ya, kalau dikurung-kurung atau pengelompokan itu adalah asosiatif. Itu tak kasih. Adalah asosiatif. Kalau komutatif itu gimana? Komutatif itu bolak-balik. Jadi contohnya 5 tambah 4 itu sama dengan 4 tambah 5. Ini disebut sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi penjumlahan bilangannya dibolak-balik hasilnya akan sama. Itu komutatif. Kalau distributif pada penjumlahan, distributif itu kaitannya dengan perkalian nanti ya. Kalau komutatif pada perkalian berarti ya perkalian ya. Misalkan 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Itu. Kalau distributif itu nanti seperti ini contohnya. Kayak uh, 5 kali 2 tambah 4. Hmm, ini kan kali apa istilahnya kalian? Pelangi ya biasanya. Pelangi atau SCTV atau apa yang ngalihkan satu-satu ini loh. Nah, itu disebut sifat distributif ya terhadap penjumlahan kalau tandanya jumlah, pengurangan kalau tandanya kurang seperti itu. Bagus. Ini tadi banget sih poin. Nah, berarti 5 kali 2 ditambah 5 kali 4. Ini adalah sifat distributif. Ya, seperti ini distributif. Penyebaran ya, disebar. Terus tinggal ngitung aja. 10 ditambah 20, yaitu 3. Itu ya penamaan sifat-sifatnya. Nggak ngitung itu. Next, nomor 3.
Nilai dari itu tadi ya. 12 bagi 3 dikali 2 pangkat 3 min 4. Nah, ini kayaknya udah sempat dibahas Bu Lintang kemarin ya terkait urutan operasi pada bilangan. Ya, apa kemarin singkatannya Bu Lintang? Rungkat kali bataku kalau nggak salah ya. Kurung pangkat kali bagi tambah kurang. Gitu ya. Berarti yang ada kurungnya kita dahulukan nih. Berarti 12 bagi 3 itu adalah 4 ya. Dikali. Nah, ini 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 yaitu 8 ya. Dikurangi 4. Berarti 4 kali ini kurung dulu kan. Berarti 4 ya. Hasilnya adalah 6. Nih. Oh ya, ingat ya. Apa kemarin singkatannya rungkat ya. Rungkat kurung ya. Kurung pangkat kali bataku kalau nggak salah. Atau beda nggak apa-apa lah. Kali bataku. Ya. Kali bagi tambah kurang ya, kali dan bagi ini sama kuat kalau muncul di satu baris dahulukan dari kiri ya itu ya. Oke, gampang lah. Next, nomor 4 hasil dari 17 kali 102 paling cepat dihitung dengan sifat distributif. Berarti kita harus memecah salah satunya menjadi penjumlahan, gitu ya, kita pecah jadi penjumlahan yang jelas ada kurungnya, penjumlahan yang ada kurungnya. Jadi salah satu dari dua ini. Kira-kira yang paling cepat yang mana tuh? Yang yang atas ya kayaknya yang enak ya. Kalau yang atas ini kan 17 kali 100 tambah 2. Nah, ini kan kita pakai distributif. Nah, ya 17 kali 100 ditambah 17 kali 2 kan lebih enak ya kalau tingkat apa namanya mental aritmatik kita di otak itu ngitungnya lebih enak. 1700 ditambah 34. Berarti hasilnya 1734. Ya. Daripada yang B. Kalau yang B kalau kita sebar kan 10 kali berapa tuh? 102. Ya. Ditambah 7 kali 102 kan ribet ya. Ini ngitungnya ya ini enak sih. 10, 20. Tambah nah ini berapa kan ngitungnya lama. Jadi lebih cepat pakai yang opsi A. Begitu. Jadi belum Pak. Sudah. Seperti itu terus. Next, nomor 5. Gampang nih. Itu ada tidak terbaca di soalnya. Nah, ini sudah satu di bawah ya. Itu soalnya seperti itu. Eh, nomor 5. Hasil dari 2 pangkat negatif 3 dibagi 4 pangkat negatif 2. Nah, ini udah masuk materi bilangan berpangkat atau eksponen ya dengan pangkat bilangan bulat tadi ya. Kalau pangkat bilangan bulat positif kan kita sudah punya sifatnya ya. Kok sifat sih? Definisi. Ya. Kalau definisi bilangan berpangkat A pangkat N itu artinya adalah kali A kali A terus sampai sebanyak N faktor gitu kan ya. Nah, ini definisinya seperti itu. Dan khusus kalau ada bilangan yang bukan nol ya, dipangkatkan nol itu hasilnya adalah satu ya. Semua bilangan selain nol, kalau dipangkatkan nol hasilnya adalah satu. Ini hanya tidak nol ya, hanya tidak nol. Itu definisinya. Nah, gimana kalau pangkatnya itu negatif? Tidak bisa kita jabarkan seperti ini, tidak bisa. Kalau negatif berarti pakai sifat yang ini nih. A pangkat negatif N itu akan menjadi pangkat positif tapi di seper. Ya, 1 per A pangkat N. Gitu ya, kita pakai sifat itu. Hmm. Atau sebaliknya,
Kalau misalkan seper, pangkat negatifnya posisinya di bawah, dia bisa naik ke atas, pangkatnya jadi positif. Gitu ya. Hmm. Jadi tinggal tuker aja sebenarnya ya. Jadi dua pangkat negatif tiga, dia bisa jadi pangkat positif tapi posisinya jadi di bawah. Ya, jadi dua pangkat tiga. Gitu ya. Empat pangkat negatif dua, dia bisa jadi pangkat positif tapi posisinya pindah di atas. Nah, kalau sudah pangkat positif baru bisa kita hitung ya. Empat pangkat dua itu empat kali empat. Dua pangkat tiga, dua kali dua kali dua. Oh ya. Atau kalau kalian sudah hafal, 4 kuadrat itu 16, 2 pangkat 3 itu 8. Kalau dibagikan berarti, ingat ya, kalau pangkat negatif pakai sifat ini. Jadikan positif tapi posisinya indah. Yang awalnya pangkat negatif tapi di pembilang atau di atas, jadi pangkat positif tapi posisinya pindah di bawahnya tanda per. Sebenarnya atau bisa pakai sifat bilangan pangkat yang lain juga boleh. Kita samakan basisnya. Kalau bisa ya nggak apa-apa, boleh. Contoh nih, ini kan dua, di sini ada empat. Empat itu kan bisa kita jadikan dua juga. Jadi kayak gini. Empat itu kan dua pangkat dua. Ya, pangkat min dua. Nah, jadi yang atas dua pangkat min tiga tetap. Yang bawah ada pangkat dipangkatkan berarti dua kali min dua adalah min empat. Nah, kalau basisnya sama atas bawah, berarti pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Kan gitu. Ya. Berarti 2 pangkat min 3 tambah 4, 1. Ya, hasilnya 2. Boleh juga pakai sifat ini. Bebas. Ya, jadi semua sifat yang ada di bilangan pangkat bisa kalian pakai menyelesaikan soal bilangan pangkat. Tapi kalau saya menemui pangkat negatif, saya ubah dulu ke pangkat positif biar bisa dihitung. Jadi kalau saya ngerjakannya cenderung ke arah ya cara ini. Tapi kalau kalian mau pakai cara yang ini, yaitu menyamakan basisnya jadi basis dua semua, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Ya yang penting kalian paham sifat yang digunakan dan hasilnya ketemu. Gampang ya, gampang. Ini materi SMP. Pangkat-pangkat dan kelas 10. Ya, kelas 10 ada kita ulang lagi ke kelas 10. Nomor 6. Jika A positif, jadi kalau di matematika tulisan seperti ini itu bahasanya adalah A positif. Ya, lebih dari nol kan positif loh. Kalau kurang dari nol berarti negatif. Maka nilai dari A pangkat sepertiga pangkat 6 ya itu. Jadi soalnya seperti ini. Ya, sudah saya tulis lagi. A pangkat sepertiga pangkat 6. Kalau pangkat di pangkat itu kita kalikan tuh. Nah, ini dikalikan ya. Jadi A pangkat sepertiga kali 6. Bisa kita sederhanakan. 6 bagi 3 adalah 2. Berarti hasilnya adalah A pangkat 2. Ya, gampang. Seperti itu. Gampang ya, ini materi kelas 10 bilangan pangkat. Kalau lupa silakan buka lagi. LMS-nya masih bisa kalian buka lagi? Oh, nggak bisa ya, udah di hidden. Lihat catatannya lah kelas 10. Saya rasa saya pernah ngajar kok kalian ya kelas 10 ya. Ya benar, kecuali Sija ya. Kalau yang Sija nggak saya ajar ya kelas 10. Saya ngajar Sija itu baru kelas 12 kemarin, tahun lalu. Oke, let's go. Nomor 7. Gampang ya, ini subset selesai. Kita sampai jam berapa sih? 13.10 berarti 1 jam 14.10 ya. Masih banyak. Nomor 7. Manakah di antara bilangan berikut yang pasti irasional? Irasional berarti apa? Tidak bisa dijadikan bentuk A per B. Itu irasional.
Ya, oke, kita cek satu persatu opsinya. 7/9, oh jelas ya, dia pecahan, berarti dia ini adalah rasional. Kalau yang bentuknya udah pecahan berarti rasional ya, kayak ini yang negatif 22/7. Kan udah bentuk pecahan ya, meskipun negatif gak masalah. Dia tetap rasional. Akar 16. Nah, akar 16 itu kan berapa? 4 ya. 4 ini apa? Rasional. Tinggal dua nih. Akar 20 dan 0,3333 terus tidak berhenti. Kalau akar 20 bisa nggak kita sederhanakan dulu? Bisa ya? Bisa nggak? Bisa ya? Akar 20 itu 4 kali 5. Ya, kalau saya pecah berarti akar 4 kali akar 5. Akar 4 itu adalah 2, akar 5-nya tetap. Ya, akar 5 itu irasional ya. Berarti ini irasional. Nah, terus yang opsi B ini 0,3333 bisa nggak kita jadikan bentuk pecahan seperti ini? Pernah nggak ya saya ngajari kalian mengubah bentuk pecahan untuk desimal berulang tidak berhenti atau tak hingga buat desimal berulang tak hingga atau tidak berhenti. Kalau bahasa Inggrisnya unstoppable, apa istilahnya ya kalau di Indonesia kan ada yang bilang desimal berulang tak hingga atau tak berhenti, sama aja. Ini desimal berulang tak berhenti itu adalah rasio. Kok bisa? Berarti bisa dong dijadikan pecahan. Bisa aja. Kita coba. Kalau 0,3 doang. Kalau 0,3 doang jadinya berapa? 3/10. Aman ya? Kalau 0,33 berarti 33/100. Kalau 0,333 berarti 333/1000. Kalau tidak berhenti, titik-titik-titik, berapa tuh jadinya? Ayo. Nah, gimana cara mengubahnya? Pakai apa? Pakai main-main aljabar dikit nih. Kayaknya pernah deh saya jelasin jelas deh. Kita coba ya. Gini caranya. Jadi kita lihat berapa angka yang berulang tuh. 0,333 dan seterusnya. Angka yang berulang ada sebanyak satu angka, yaitu angka 3. Ya, yang berulang terus. Berarti kalikan dengan 10. Ya, jadi misalkan ini itu adalah P gitu. Ya, kita kalikan dia dengan 10. Ya, karena ini ada satu angka doang, berarti kita kalikan dengan 10. Jadinya 10P. Ini kalau kita kalikan 10, berarti komanya geser ke kanan kan, jadi 3,33 dan seterusnya. Nah, ini kita kurangkan. Nah, 10P dikurangi P, 9P. 3,3333 dikurangi 0,3333 hasilnya adalah 3. Berarti P-nya adalah 3/9. Ya, atau 1/3. P itu apa? P itu adalah 0,3333 tadi. Ya, berarti 0,333 tak berhenti itu bisa dijadikan pecahan, yaitu sepertiga. Rasional kan berarti. Gitu. Kalau ada dua digit yang berulang, contoh 0,7575 dan seterusnya. Ya, ini kan ada dua digit ya yang berulang ya, yaitu 75. Berarti kita kalikannya dengan 100. Misalkan ini P, berarti kita kalikan 100, jadi 100 P. Komanya geser 2 ke kanan, berarti jadi 75,7575 terus.
Kita kurangkan. Berarti ini 99 P yang ruas kanan 75, bla bla bla. Dikurangi 0, bla 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 sama. Berarti 75 doang. Berarti P itu 75/9. P itu apa? Ya tadi 0,7575 dan seterusnya itu jadi 75/9. Gitu ya, cara mengubah desimal berulang tidak berhenti. Ya, jadi 0,3333 ini, opsi B ini dia termasuk rasional. Ya. Kalau desimal berulangnya, eh, kalau desimal tidak berulang, tidak berhenti, dia irasional ya. Nah, jadi ya, eh, sampai satu lagi warnanya. Nah, dan pink. Kalau gede banget. Kalau desimal tidak berulang dan tidak berhenti, berarti dia termasuk apa? Irasional ya. Irasional. Contohnya apa? 2,3579876 titik. Nah, ini irasional ya. Nggak bisa kita ubah ke bentuk pecahan. Itu. Jadi ya, kalau berulang, baik itu berhenti atau tidak berhenti, dia bisa jadi rasional. Kalau desimalnya tidak berulang dan tidak berhenti, dia tidak bisa jadi pecahan. Kalau desimalnya tak berulang tapi berhenti, stop. Kayak 2,357 bisa kan ya Mas Yan ya? 2357/1000 kan gitu bisa. Kalau tidak berhenti, dia tidak bisa. Saya itu ya irasional dan irasional. Next nomor 8. Nah, distributif lagi. Bang lah. Sederhanakan 5 kali 12 ditambah gitu ya. Tambah 5 kali 8 menggunakan sifat distributif. Hasilnya adalah, wah di sini ada angka yang kembar yaitu si 5. Ya, berarti bisa kita sederhanakan. Jadi 5 kali yang ini masukkan ke dalam kurung dengan tanda tambah 12 tambah 8. Berarti 5 dikali 20 yaitu 100. Jadi ya kalau ada angka yang sama bisa dikeluarkan. Kalau secara umum sifat distributif gimana tuh? A kali B ditambah A kali C. Oh, A-nya sama saya keluarin. Kayak gini ya kalau secara umum ya. Kalau pengurangan ya juga berlaku. Ini sifat distributif. Dia berlaku ke kanan maupun ke kiri. Tuh. Bang, nah ini mungkin yang agak tricky, nomor 9. Mana yang lebih besar? 3 pangkat 0,5 atau, ya, ada di sini. 3 pangkat 0,5 sama satunya 2 pangkat 0,75. Pertanyaannya mana yang lebih besar? Ayo diapain? Kan kita kalau ngitung kan nggak bisa tuh. 3 pangkat desimal. Ya apa ngitungnya? Diapain? Ada yang punya ide? Diapain tuh? Kita jadikan pangkatnya ke bentuk pecahan. Siapa tahu lebih mudah. Kita coba ya. 0,5 kalau kita jadikan pecahan itu adalah 5/10 atau 1/2.
Itu pangkat ya, nanti kalian kira 3 kali setengah. 3 pangkat setengah ya. Nah, kalau ini 0,75, 0,75 itu adalah berapa? 75 per 100 atau 3 per 4. Berarti yang kanan 2 pangkat 3 per 4. Nah, besar mana nih? 3 pangkat setengah dengan 2 pangkat 3 per 4. Masih belum tahu. Belum ada ide diapain. Biasanya kalau kita me- mengerjakan soal pangkat, itu bisa kita mainkan dengan cara memangkatkan kedua bilangan di kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi, nah ini kan pangkatnya pecahan nih, kan sulit kalau mau ngitung. Coba kita sama-sama pangkatkan dengan suatu bilangan, biar hasilnya nanti pangkatnya nggak pecahan. Ya, intinya kita nyari bilangan yang bisa dibagi dengan penyebut di pangkatnya masing-masing. Ya, jadi bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 4. Ya, yang paling gampang berarti sama-sama kita pangkatkan 4. Nah, ingat kalau pangkat dipangkatkan itu adalah dikalikan ya. Berarti 3 pangkat setengah kali 4. Ya, yang di sini 2 pangkat 3/4 kali 4. Jadi 2, yang di sini jadi 3. Jadi kan enak tuh. Jadi yang kiri ini jadinya 3 pangkat 2. Yang kanan 2 pangkat 3. 3/2 itu berapa? 3/2 itu 3 kali 3, yaitu 9. Ya. 2/3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Mana yang lebih besar? Si 9. 9 tadi berapa? Dari mana yang ini? Berarti ini lebih dari gitu, guys. Betul ya, kalau pangkatnya desimal, coba otak-atik jadi pecahan. Ya, lalu sama-sama pangkatkan kedua ruas dengan bilangan, biar nanti pangkatnya itu nggak pecahan. Itu caranya untuk membandingkan atau mengurutkan. Nah, itu bisa digunakan trik-trik seperti itu. Karena kalau pangkat desimal nggak bisa kita apa-apain udah, nggak bisa kita hitung kan 3 pangkat setengah, piye ngitungnya. Seperti itu. Lalu nomor 10. Masih nutut ya? Masih nutut lah. Bang ini. 10. Seorang siswa menghitung luas taman berbentuk persegi dengan panjang sisinya akar 18. Luasnya adalah ini apa, bangun datar ya. Luas per segi, yaitu sisi kali sisi, yaitu akar 18 kali akar 18. Kalau ingat sifatnya ya, akar A kalau dikali akar A sendiri, hasilnya akarnya akan hilang ya. Berarti hasilnya adalah 18. Atau boleh kalian masukkan juga tidak masalah juga. Akar A kuadrat. Hasilnya kan juga A juga. Atau ini kalau mau kalian hitung juga boleh. 18 kali 18 berapa? 324. Lek diakarkan berapa? Ya podo ae ya. Kan? Tuh. Ya intinya kalau bentuk akar dikalikan dirinya sendiri, akarnya akan hilang. Seperti itu. Gampang banget. Nomor 11. Nah, jika X sama dengan minus akar 9. Nah, minus akar 9. X sama dengan minus akar 9. Maka X ini termasuk bilangan apa?
Coba kita sederhanakan dulu dah. Akar 9 itu berapa? 3 kan? Berarti min atau negatif 3. Berarti X-nya adalah negatif 3. Negatif 3 itu apakah bilangan asli? Bukan. Cacah? Bukan. Bulat? Iya. Rasional? Iya. Bisa kan ya? Rasional kan? Min 3 kan bisa saya bentuk min 3 per 1. Irasional enggak. Berarti bisa C, bisa D. Ingat ya, nanti TKA juga ada pilihan ganda kompleks. Ya, selain pilihan ganda biasa. Jadi nanti ada benar salah juga. Kayak asesmen nasional, ANBK. Nah, sama kayak gitu modelnya nanti. Ada pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda kompleks. Ada centang-centang kayak gitu. Mungkin mirip. Next, nomor 12. Nah, ini nggak terbaca itu 4 ya. Jadi kalau saya tuliskan lagi, nilai dari negatif 2 pangkat 4 ditambah negatif 2 pangkat 3. Ya gampang ya. Kalau pangkatnya positif bisa kita hitung. Bisa kita jabarkan sesuai definisinya bilangan pangkat. Sesuatu pangkat 4 berarti ya sesuatu itu dikalikan sebanyak 4 kali. Ya. Berarti min 2 kali, min 2 kali, min 2 kali, min 2 kayak gitu. Kalau pangkat 3 ya udah berarti ada sebanyak 3 kali. Berarti ini negatif, negatif, positif, negatif, negatif, positif. Berarti hasilnya positif. 2 pangkat 4-nya 16. Ditambah negatif, negatif, negatif. Kalau dikalikan hasilnya negatif. Ada 3 sebanyak 3 ya. 2 kali 2 kali 2 berarti 16 ditambah min 8 sama aja 16 dikurangi 8 ya. Jadi 8. Kok nggak ada C? Itu ya bener kok. Bener ya? Saya nggak salah itu kan? Coba sih. Bener ya? 16 positif ditambah min 8. Berarti 16 kali 8, 8. Oh, berarti opsinya ini yang tidak ada ya. Terusnya opsi F yaitu 8. Nah, tuh. Oke, next. Tinggal sedikit lagi. Cukup kan? Hasil dari 27 pangkat. Oke, saya tuliskan aja di sini. 27 pangkat 2/3. Nah, pangkat pecahan nih. Gimana ngitungnya nih? Kan nggak bisa kita jabarkan seperti ini tadi kan nggak bisa kalau pangkat pecahan. Sederhanakan basisnya dulu. Ya, basis itu ini loh basis. Basis itu yang pegang bas. Ya, bukan ya. Basis itu bilangan pokok. Nah, ini. 27-nya ini kalian ubah dulu menjadi basis yang paling sederhana. Basis yang sederhana itu kalau nggak 2, ya 3, ya 5, ya 7, kayak gitu ya. Kalian ubah ke basis sederhana pangkat sesuatu. Gitu. 27 itu bukan basis 2 tapi basis 3. Ya. 3 pangkat berapa? Pangkat 3. Benar ya? 3 kali 3 kali 3 itu kan 27 ya. Berarti 27-nya ini saya ubah menjadi 3 pangkat 3. Pangkat 2/3. Atau kalau saya kurungi ini 2/3. Nah itu kan lebih enak tuh. Kalau ada pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya kita kalikan. 3 pangkat 3 kali 2/3. Coret-coret. Jadi 3 pangkat 2 yaitu piro guys? 9. Awas sampai jawab 6 ya. Berarti bisa ya, kalau angkanya gede-gede itu kalian jadikan basis yang paling sederhana. Jadi misalkan berapa ya? Misalkan
Misalkan 64, oh gampang kalau 64 ya. Misalkan 108. Itu bisa kalian pecah tuh. 108 itu 36 kali 3. 36 itu 6 pangkat 2. Atau boleh kalian pecah yang lebih kecil lagi. 36 itu berapa? 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. 6 pangkat 2, ya kan? Bisa dipecah seperti itu. Atau berapa? 6 kali 6 kali 3. Boleh. Kalian pecah lagi juga boleh. Jadinya duanya ada dua, tiganya ada tiga. Ini namanya proses apa? Faktorisasi prima. Ya, mengubah suatu bilangan menjadi perkalian faktor-faktor primanya. Itu namanya faktorisasi prima. Itu ya salah satu cara untuk memudahkan kalau nanti bilangan pokoknya angkanya gede-gede. Ya, kalian ubah ke faktorisasi primanya. Nah, seperti itu. Benar ya ini? 6 kali 6 kali 3. Iya benar sih. Betul juga, iya benar. Itu ya seperti itu caranya. Bisa kalian ubah, kalian perkecil basisnya biar enak ngitungnya nanti. Tuh. Next, tinggal dua ekor, hehe, dua nomor ya. 14. Apa nih? Oh, udah masuk aljabar nih. 3A tambah 5B min 2A min 7B sama dengan KA plus MB. Oke, ruas kiri kita selesaikan dulu. Ya, ruas kirinya kita keluarkan dari kurungnya ya. Jadi 3A tambah 5B. Ini minnya ini masuk ke masing-masing. Ya, jadinya min 2A. Min dikali min 7B jadi plus 7B. Kalau kita selesaikan, ini dengan ini, ya 3A, kita jejer lah, kita jejer. 3A min 2A. Terus plus 5B plus 7B ya. Hasilnya berarti 3A min 2A yaitu 1A ditambah 12B. Nah, itu kita samakan dengan ruas kanan tuh. Ya. Nah, KAMB berarti K itu adalah variabelnya A, M itu adalah variabelnya B. Nah, ini tadi kan satu ya. Nah, jadi K-nya adalah 1, M-nya adalah positif 12. Tuh. Nah, terakhir 15. Manakah pernyataan yang benar? Nah, di situ kita disuruh mencari mana penyederhanaan. Penyederhanakan bentuk akar yang paling benar. Yang A, akar 45. Dia nuliskannya akar 9 kali ya itu ya, kali 5. Jadi 3 akar 5 benar ya. Itu kan kalau kita pecah lagi akar 9 kali akar 5. Akar 9-nya itu jadi 3 akar 5. Kayak ini ya. Berarti ini udah benar. Nah, yang B salah ya. 50 nggak bisa kita memecah di dalam akar penjumlahan lalu keluar ini salah. 36 kali duanya benar, tapi ini keluarnya jadi tetap dari 36 salah. Harusnya apa? Harusnya 6 pangkat 2 kan gitu ya. Ini penjumlahan salah. 6 kali 2 6-nya keluar enggak ya. 6 kan nggak bisa diangkat. Seperti itu. Ya. Kalau kalian lihat di soal, contoh soal di Pusmendik ya, pusat pasti singkatan nih. Pusmendik yang bikin inilah, yang bikin TKA sama MBK itu contoh soal yang bilangan ini cuma perkalian apa sih? Perkalian pecahan. Jadi perkalian pembagian pecahan kemarin kayaknya juga udah dibahas mungkin sama Bu Bintang ya. Jadi kayak gini loh. Per 7 dikali 3 per 5 dibagi 8 per 15 kayak gitu-gitu. Nah, itu contoh soalnya kayak gitu. Gampang ya. Kalau perkalian tinggal ngalikan aja sejajar. Kalau pembagian ini kalian balik dulu lalu jadi perkalian kayak gitu ya.
Bang. Itu contohnya. Ini saya carikan soal-soal yang agak sedikit variatif. Ada pangkat-pangkat pecahannya, ada pangkat minusnya juga, pangkat desimal. Nah, itu karena batasannya di kisi-kisinya, Pak, sampai bilangan berpangkat bulat dan pangkat pecahan. Boleh ya? Mhm. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup jelas ya, 15 nomor yang sangat mudah. Oke, sangat mudah. Gampang lah, ini masih bab awal, masih mudah nih. Nanti yang agak sulit itu nanti kalau udah kecampur aljabar, persamaan, ya itu fungsi. Nah, itu mungkin nanti yang agak ribet. Kalau yang bilangan kayak gini, hitung-hitungan aritmatika, terus rasional, irasional ini harusnya kalian sudah jago ya. Hitung-hitungannya jangan sampai keliru karena basic banget. Oh iya, sekalian mumpung ingat, ini ada juga di konten saya dan sering saya bahas di kelas. Kalau ada pertanyaan kayak gini, akar 16 itu berapa? Kalian jawabnya 4, negatif 4, atau plus minus 4. Terus ada soal lagi. Jika X kuadrat sama dengan 16, maka X sama dengan ini sama opsinya. Nah ini sering banget keliru ya. Saya ulangi lagi nggak apa-apa ya, biar kalian nggak lupa. Kalau soal awalnya langsung tanda akar seperti ini, akar 16 itu berapa? Kalian pilih jawaban yang positif aja langsung. Itu ada teoremanya itu. Ada teorema atau apa? Ya teorema itu bisa dibuktikan. Nanti kalian mempelajari saat kuliah. Ada teorema bahwa kalau ada akar suatu bilangan ini, hasilnya adalah pilih yang positif aja. Ya, meskipun kalau kita kalikan negatif kan juga benar ya, negatif 4 kali negatif 4 kan 16. Nah, tapi secara teorema matematika, kalau akar 16 itu hasilnya yang positif aja. Ya, tapi kalau awal soalnya adalah berupa seperti ini bentuk apa nih? Ini adalah bentuk persamaan kuadrat, ya kan? Aslinya bentuk persamaan kuadratnya itu kayak gini, x kuadrat min 16 sama dengan, oh, ya, aslinya kan kayak gitu. Cuma ini saya geser jadi ini. Kalau bentuk awalnya persamaan kuadrat itu bisa memungkinkan punya dua jawaban. Ya, kalau kita selesaikan, X kuadrat min 16 ini kan kita faktorkan ya. Jadi X plus 4 kali X min 4 sama dengan 0. Di sini dapat jawaban X-nya negatif 4. Di sini dapat jawaban X-nya 4. Ya, itu ya. Jadi diperhatikan pertanyaan di soal. Kalau langsung berapa akar 100? Nah, hasilnya adalah positif 10 doang. Kalau ada awalannya jika X kuadrat sama dengan bla bla bla, maka X-nya adalah kita bisa mengakarkan langsung, tapi jangan lupa tanda plus minus. Itu ya, karena hasilnya nanti akan ada dua. Tuh. Itu yang sering banget keliru. Itu ya. Nah, kecuali kalau di soal ada info tambahan. Misalnya X-nya positif, berarti kalian pilih yang ini. Oh, misalkan di soal ada info X-nya harus negatif, berarti ya ini gitu ya. Kalau tidak ada info ini, berarti jawabannya yang plus. Itu sepele tapi mengecoh dan sering bikin salah. Itu ya, hati-hati. Mumpung ingat saya tuliskan di sini. Oke, pas ya.
Pas 1 jam, ini nanti PDF-nya akan saya taruh di LMS juga, rekamannya juga, linknya akan saya taruh di LMS, jadi kalian bisa menyimaknya lagi secara mandiri bagi yang belum berkesempatan hadir siang ini. Oke guys, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah join ya dan memperhatikan dan belajar. Ada chat tuh, apa tuh? Apa yang chat? Saya belum baca chat. Kalau ada opsi negatif 4 apa tuh? Mana tuh? Untuk yang mana ini? Ada opsi negatif 4 yang mana tuh? Maksudnya untuk jawaban yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Untuk yang terakhir, oh, kiri. Ini. Iya, pilih yang positif aja ya. Kalau ada akar 16, pilih yang positif. Kecuali kalau ada syarat tambahan. Misalkan di soalnya agak ngawur soalnya. Pilih yang negatif ya, kalian pilih ya negatif. Tapi nggak sejauh ini nggak ada yang seperti itu. Kalau akar itu hasilnya pasti positif, gitu ya. Ada teoremanya soalnya kita nggak boleh menjawab ini, kita nggak boleh menjawab ini. Kalau soalnya awalannya ini, kalau awalannya x kuadrat sama dengan 16 itu kita harus jawab plus minus kecuali kalau ada syarat tambahannya. Paham ya? Berlaku di semua angka akar, ya. Heeh. Akar 100, akar 121, semuanya pilih yang positif, ya. Akar 100, 10, ya. Akar, piro, Rek? 64, 8, itu ya. Jangan plus minus, jangan ya. Gak usah plus minus, gak usah lebay. Biasa-biasa aja, yang pasti-pasti aja. Ya, akar kan nggak mungkin negatif ya, nggak ada ya akar negatif satu sekalian belum mempelajari hal itu saat ini. Tapi nanti di kuliah ini ada nanti. Akar negatif itu nanti ada di kuliah. Kalau kalian masuk jurusan sains atau teknik itu ada masuk bilangan kompleks tadi. Seperti itu. Aman ya guys? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kalau enggak ada, saya akhiri. Nah, terima kasih kepada 48 murid pejuang TKA. Semoga PKL-nya lancar ya. Jangan menjadikan TKA untuk alasan nggak PKL karena pengen ke sekolah ya. PKL itu yang utama ya saat ini untuk kalian ya. Karena itu nilainya mewakili nilai semester berapa guys? 5 ya. Kalau yang di TCA itu. Jadi tetap PKL itu wajib, TKA juga. TKA nggak wajib, tapi kalau nggak TKA nanti kalian akan sedikit terhambat saat masuk perguruan tinggi, kayak gitu. Bu, yang bikin peraturan kok aneh gitu ya, kok nggak pasti gitu loh, kok abu-abu ya. Baiklah itu ya, yang penting tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Saat ini banyak yang sakit pilek, batuk, flu, demam, dan sebagainya. Saya juga kemarin seminggu habis batuk pilek. Ini habis sembuh, alhamdulillah. Pas minggu lalu kalau ada Zoom, saya bindeng-bindeng suaranya. Untungnya Zoom-nya mulai minggu ini, alhamdulillah saya sudah lumayan sehat. Tetap semangat ya guys, sampai jumpa di sekolah hari kapan kalian selesai? November akhir mungkin ya. November akhir atau mungkin hari Jumat kalau misalkan ada yang luang dan mampir ke sekolah. Silakan bisa tanya-tanya ke saya atau ke Bu Lintang kalau matematika. Bisa janjian di grup WA-nya nggak apa-apa. Terima kasih sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada ketinggalan. Terima kasih sama-sama. Selamat PKL guys. Terima kasih, Pak.